Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang fundamental. Ya, bagi Anda yang menyukai fundamental, kami sajikan kali ini, yaitu tentang bagaimana jebakan yang ada di pasar modal yang terlihat melalui fundamental seolah-olah bagus padahal tidak. Ini kalau ada yang terjebak pasti sakit sekali. Oleh sebab itu, biarkan kami saja yang sakit. Anda jangan merasakan itu karena pengalaman merasakan ini pahit sekali. Jadi, apa itu jebakan fundamental yang ada di pasar modal? Yaitu menilai profitabilitas perusahaan dari net profit saja. Terutama Anda melihat di aplikasi itu laba bersihnya ya. Jadi, laba bersihnya wow besar. Ini bagus nih, masuk. Tapi ternyata sahamnya nggak gerak-gerak dan Anda bingung sendiri. Why? Contoh, saya tidak menyebut perusahaannya. Saya khawatir lovernya itu akan marah ya. Jadi saya hanya menjadikan ini sebagai pelajaran. Jadi gini, kalau Anda melihat ada net income, ini kan net income ya. Ini revenue. Net income normalnya, sekali lagi net income normalnya itu hanya 5, 6, 9, ini paling besar 9 lah. Kemudian 3, average saya katakan 5. Tiba-tiba melonjak 98 miliar. Orang awam akan mengatakan, wow, ini kinerjanya luar biasa dan kita harus senang. Maka kita harus masuk, ini terlalu halu ya. Karena logika sajalah ya. Laba itu tidak mungkin melonjak begitu drastis. Anda ingat perusahaan batubara yang waktu itu hipnya luar biasa. Itu naik paling 4 kali lipat. Itu paling besar ya. Ini naik sampai berapa kali lipat ini? 98. Berkali-kali lah intinya lah. Sampai 20 kali lah. Sekali lagi Anda harus menanam di otak kita itu ini tidak masuk akal gitu loh. Gak logis. Kalau Anda biasa bisnis itu untuk menaikkan 2 kali lipat aja susahnya bukan main. Inilah kenapa kita harus membahas. Jadi gini, Anda jangan percaya bahwasanya itu laba usaha. Bisa jadi pendapatan dari lain-lain. Mari kita membahas logikanya pelan-pelan ya. Ini fundamental jadi pelan-pelan. Profit itu terdiri dari 3. Ada gross profit, ada operational profit, ada net profit. Yang di sini tampil itu net ya. Laba bersih. Mungkin terjebak dengan kata-kata bersih. Ya, kalau hatinya bersih itu kan sudah nggak ada lagi prasangka. Nah, tapi kalau laba itu nggak seperti itu. Logika ini. Gross profit margin itu angkanya paling besar. Operational profit margin itu sedang ya, lebih kecil daripada gross profit. Net profit itu lebih kecil lagi. Ini kan rasio ya, ingat rasio ini ya, itu lebih kecil lagi. Kalau Anda bingung saya jelaskan satu-satu. Gross profit margin itu adalah laba dikurangi biaya produksi atau biaya langsung ya, bahan baku. Kalau ada yang salah dari kami mohon maaf ya, karena ini pengalaman kami, nggak punya ilmunya. Contoh, kita punya laba 100 juta. Biaya langsung untuk produksi barang itu 20 juta. Maka laba kotornya 80 juta. Sampai di sini paham ya? Kalau nggak paham, angkat tangan ya. Yang berikutnya, ada operating profit margin. Namanya aja operasional. Yaitu laba dikurangi biaya produksi yang tadi ya, gross profit itu, plus biaya operasional agar barang itu terjual. Ada pegawai, ada sales, ada iklan dan lain-lain gitulah. Anda bisa lihat ini. Contoh, labanya 100 juta. Biaya langsung atau grossnya tadi itu 20 juta. Biaya operasional 30 juta. Maka laba operasional itu 50 juta. Nah, ini yang betul-betul laba usaha ini. Ya. Jadi kalau Anda melihat di aplikasi itu sangat penting melihat operasional margin profitnya itu. Nah, mari kita lihat net profit margin. Net profit itu laba
dikurangi biaya langsung yang tadi hasilnya gross, dikurangi biaya operasional yang tadi hasilnya operational profit margin, dikurangi namanya beban keuangan. Ini ya, lihat ini ya, beban keuangan. Beban keuangan itu apa? Bisa bunga hutang dan lain sebagainya, bisa pajak ya. Sehingga muncul di situ laba bersih. Laba bersih contoh ini, beban keuangannya 25 juta, maka laba bersihnya 25 juta. Nah, logikanya kan gross profit margin tadi 80 juta, kemudian operational profit margin 50 juta, kemudian net profit marginnya 25 juta. Itu semakin susut. Nah, ini yang normal. Ya, ingat sedulur, ini yang normal. Nah, kadang perlu diingat ini, net profit margin itu ada pendapatan lain-lain. Nah, ini yang jebakannya. Laporannya nggak salah, cuman kita nggak teliti. Contoh, ini yang normal, saya nggak nyebut perusahaan ini ya. Gross profit marginnya 17%, operating profit marginnya 15%, net profit margin 9%. Betul ini. Semakin nyusut. Lihat yang lain ini. 87%, 55%, 45%. Semakin nyusut. Ini kalau nggak salah ASI ini kalau nggak salah ya. Astra 21%, 12%, 10%. Jadi Anda harus melihat operating profit marginnya ini 12%. Ya, ini paling penting. Jadi kalau melihat ini beban keuangannya ini tipis. Ini beban keuangannya agak besar. Ini beban keuangannya tipis. Ya, beban keuangan kan sekali lagi ada pajak, ada bunga dan lain sebagainya. Yang nggak normal itu seperti ini yang biasanya jebak. Nah, lihat ini. Ini sayangnya kuartal ya. Jadi yang dihitung di sini, tapi nggak apa-apa lah. Jadi contoh. Ini kan laba kuartal 2 itu 92 miliar, besar sekali. Anda lihat, operating profit marginnya 7%, net profit marginnya 7% dan lebih besar ini. Lalu lebih besarnya 0, sekian. Ini nggak masuk akal. Artinya ada laba dari hal lain yang dimasukkan, bukan murni laba daripada penjualan atau produk itu. Ini ada contoh yang membuat Anda lebih paham. Lihat ini. Biasanya labanya itu hanya 3 miliar, 5 miliar paling besar ini ya. Atau di tahun 2023 itu 765 juta, 800 juta. Tahu-tahu naik menjadi berapa? 20 miliar, gila. Ya, edan, wis pokoke edan iki. Anda lihat di sini rasionya, ini 17%. Net operating profit marginnya ini 39%. Ini normal. Tahu-tahu net profitnya 282%. Pertanyaannya dari mana uangnya? Kalau pakai logika, ini logika ya. Labanya melonjak, sahamnya pasti naik. Tapi tahu-tahu apa yang terjadi? Nah, sahamnya tidur dan gak bangun-bangun. Makanya ada yang ini kan nyebut sahamnya. Sialan nih yang bilang bakal naik, gembar-gembor doang. Mana gue kemakan gemborannya lagi. Duh, gobloknya gue. Ya, Anda gak goblok, saya temani ya. Saya dulu juga seperti itu. Sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ingat itu. Jadi gak akan naik ini. Kayak denyut jantung itu udah gak ada jenutnya. Jadi Anda harus paham. Ini bukan masalah fundamental sudah mati, enggak. Ini memang salah kita dalam membacanya ya. Jadi seperti itu. Oleh sebab itu, dan ini saya turut berduka cita ya, saya ucapkan terlebih dahulu mengheningkan Cipta sejenak ya untuk para shareholdernya ini. Bukannya berarti pasti tidak naik, enggak, cuman kan membutuhkan waktu yang agak panjang kalau Anda berdiam diri di saham ini kan. Oleh sebab itu saya hanya ingin mengatakan, banyak orang menyalahkan fundamental, tapi mungkin karena belum belajar fundamental. Seperti saya dulu wah apa itu fundamental ini itu. Ternyata saya yang bodoh yang belum belajar fundamental. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Kalau ada sanggahan tentang apa yang kami sampaikan, jangan sungkan untuk berkomentar ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.